Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sofia Channel. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita ke pertidaksamaan nilai mutlak, lebih baiknya kita kenal dulu ya apa itu pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada definisi ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam bentuk berikut. Nilai mutlak fx lebih kecil dari a, atau nilai mutlak dari fx lebih besar dari a, atau nilai mutlak dari fx lebih kecil atau sama dengan a, atau nilai mutlak dari fx lebih besar atau sama dengan a, dengan fx merupakan fungsi dari x dan a adalah konstanta. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat untuk x, a anggota bilangan real dan a lebih besar atau sama dengan 0 berlaku. Yang pertama, nilai mutlak dari x lebih kecil dari a ekuivalen dengan negatif a lebih kecil dari x lebih kecil dari a. Yang kedua, nilai mutlak dari x lebih kecil atau sama dengan a ekuivalen dengan negatif a lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan a. Yang ketiga, nilai mutlak dari x lebih besar dari a ekuivalen dengan x lebih kecil dari negatif a atau x lebih besar dari a. Yang keempat, nilai mutlak dari x lebih besar atau sama dengan a ekuivalen dengan x lebih kecil dari negatif a atau x lebih besar atau sama dengan a. Yang kelima, nilai mutlak dari x sama dengan akar dari x kuadrat atau nilai mutlak dari x kuadrat sama dengan x kuadrat. Yang keenam, nilai mutlak dari fx lebih kecil dari nilai mutlak dari gx ekuivalen dengan f kuadrat x lebih kecil dari g kuadrat x. Yang ketujuh, nilai mutlak dari fx lebih besar dari nilai mutlak dari gx ekuivalen dengan f kuadrat x lebih besar dari g kuadrat x. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya soalnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Soal yang A, nilai mutlak dari x dikurangi 2 lebih kecil dari 2x ditambah 1. Soal yang B, nilai mutlak dari 1 dikurangi 2x per x lebih kecil dari 1. Soal yang ke C, nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 dikurangi 5 nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 dikurangi 14 lebih besar atau sama dengan 0. Kita langsung jawab ya. Yang A, pertama kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak dari x dikurangi 2 lebih kecil dari 2x ditambah 1. Oke, kita gunakan sifat yang ke-6 ya, sifat 6. Berarti ini keduanya kita kuadratkan. Kita akarkan. X dikurangi 2 kuadrat lebih kecil dari akar dari 2x ditambah 1 kuadrat. Setelah itu, ruas kiri dan ruas kanan akarnya kita hilangkan dulu ya. Tersisa
X dikurangi 2 kuadrat lebih kecil dari 2X ditambah 1 kuadrat. Selanjutnya kita kuadratkan yang di dalam kurung. X dikurangi 2 kuadrat ini akan menghasilkan X kali X, X kuadrat dikurangi 2AB ya, berarti 2 kali 2 4x terakhir plus B kuadrat. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ini lebih kecil dari A kuadrat. 2 kali 2 4, X kali X, X kuadrat. 2AB 2 kali 2 kali 1 berarti ditambah 4x plus C kuadrat. C nya 1 di sini, 1 kali 1 sama dengan 1 berarti ditambah 1. Setelah itu kita satukan yang ini dengan yang ini dengan mengoperasikan yang sejenis. X kuadrat dikurangi 4x kuadrat, ini x kuadrat dengan 4x kuadrat ya, min 4x ditambah 4x, ini ditambah 4 dikurang 1 lebih kecil dari 0. Oke, kita hitung. Oke, maaf, ini ditambah berarti kalau di sini menjadi dikurang ya. Di sini 1 ya, 1x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, ini akan menghasilkan negatif 3x kuadrat. Negatif 4x dikurangi 4x hasilnya dikurangi 8x. 4 dikurangi 1 hasilnya 3, ini akan lebih kecil dari 0. Maka untuk nilai X nya sendiri ini hasilnya X ditambah 3 X dikurangi 1/3 sama dengan 0. Sekarang kita gambar nilai pembuat 0 pada garis bilangan ya. Ini anggap negatif 3, ini anggap 1/3. Di sini lingkarannya tidak penuh ya, karena tandanya di sini tidak ada tanda sama dengan, hanya lebih kecil saja. Nanti kalau di sini tandanya lebih kecil atau sama dengan, atau tanda di sini lebih kecil atau sama dengan, maka di sini lingkarannya penuh. Oke, setelah itu kita akan menentukan tanda intervalnya ya. Misalnya untuk X nya sama dengan 0,
maka negatif 3 kali 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0. Persamaan yang terakhir tadi itu kita ganti x nya dengan 0 ya, ditambah 3 ini akan sama dengan 3. 3 sendiri ini adalah lebih besar dari 0. Sedangkan yang di sini tadi yang diminta lebih kecil dari 0 ya, berarti kita akan mencari x nya yang lebih kecil dari 0 atau yang bernilai negatif. Oke, kita misalkan karena di sini di antara ini tadi 0, kita ambil angka yang di kirinya yang ini ya. Angka yang kiri ini kan negatif 3, angka yang di kirinya itu berarti kita coba aja negatif 4. Untuk x sama dengan negatif 4, ini akan menghasilkan negatif 3 kali negatif 4 kuadrat dikurangi 8 kali negatif 4 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 13. Negatif 13 otomatis lebih kecil dari 0. Yang ketiga, yang ini kan 1/3 ya, kita coba pakai 1 karena 1 ini berada di kanannya 1/3. Untuk x sama dengan 1, maka negatif 3 kali 1 kuadrat dikurangi 8 kali 1 ditambah 3 sama dengan negatif 8. Ini negatif 8 itu lebih kecil daripada 0. Jadi kalau kita gambar, ini negatif 3, ini 1/3. Yang di sini hasilnya negatif, yang ini juga hasilnya negatif, sedangkan di tengah ini menghasilkan positif. Maka yang kita ambil adalah nilai yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan x, di mana x lebih kecil dari negatif 3 atau x lebih besar dari 1/3, di mana x anggota bilangan real. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soalnya 1 dikurangi 2x per x lebih kecil dari 1. Kita coba menggunakan sifat yang nomor 1 ya. Ini kita anggap nilainya dari negatif 1 sampai 1. Negatif 1 lebih kecil dari 1 dikurangi 2x
per X lebih kecil dari 1. Ini berarti kita pakai pertama, negatif 1 lebih kecil dari 1 dikurangi 2X per X, dan 1 dikurangi 2X per X lebih kecil dari 1. Kita selesaikan yang pertama dulu. Ini kita kalikan negatif 1 kali X, hasilnya negatif X lebih kecil dari 1 dikurangi 2X. Kita satukan X dengan X ya. Negatif X ditambah 2X lebih kecil dari 1. Negatif X tambah 2X ini hasilnya X lebih kecil dari 1. Sekarang kita kerjakan yang kedua. Ini kita kalikan ya, X dengan 1 berarti hasilnya 1 dikurangi 2X lebih kecil dari X. Seperti langkah yang tadi, X kita satukan dengan X berarti 1 lebih kecil dari X ditambah 2X berarti 1 lebih kecil dari 3X. Berarti X sendiri ini X lebih kecil dari 1 per 3. Atau kalau kita ambil dari sini aja ya, biar kita tidak capek mencari nilai tengahnya, kita langsung aja kita abaikan yang ini ya. Ini kan X, kita abaikan yang ini ya. X lebih kecil, ini kan karena lebih kecil ini 1, 3-nya pindah ke sini jadi 3, berarti 1/3 lebih kecil dari X. Oke, jadi untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita langsung di sini menentukannya, yakni X di mana 1/3 lebih kecil daripada X dan lebih kecil dari 1, di mana X anggota bilangan real. Ini ya hasilnya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Yang C ya. Soal yang C tadi 2X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 5 nilai mutlak dari 2X dikurang 1 kurang 14 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita pakai permisalan ya. Misalkan yang nilai mutlak yang awal yang ini, yang depan sama tengah ini sama ya, 2X dikurangi 1. Jadi kita misalkan nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 ini sama dengan P. Maka persamaannya menjadi P pangkat 2 dikurangi 5P dikurangi 14 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan. Jadinya P plus 2 P dikurangi 7 lebih besar atau sama dengan 0. Untuk nilai P sendiri sama dengan P lebih kecil atau sama dengan
maaf, negatif 2 ini ya, atau P lebih besar atau sama dengan 7. Sekarang kita ganti P dengan nilai mutlak dari 2x dikurangi 1. Kembali ke yang di atas ya, sehingga nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 lebih kecil atau sama dengan negatif 2, yang ini ya. Yang kedua, dua x dikurangi 1 ini ya, lebih besar atau sama dengan 7. Ini yang pertama, x-nya ini sama dengan himpunan kosong ya, karena alasannya kenapa dia menjadi himpunan kosong, karena negatif 2 lebih kecil daripada 0. Baik, kalau yang ini udah selesai, baik, kita akan kerjakan yang kedua. 2x dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan 7. Atau ini ya, sebentar, kita keluarkan dia dari nilai mutlak, berarti ini akan menghasilkan 2x dikurangi 1 ini lebih kecil atau sama dengan negatif 7, atau 2x dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan 7. Kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama yang ini sama dengan 2x lebih kecil atau sama dengan negatif 7 ditambah 1, berarti 2x lebih kecil atau sama dengan negatif 6, berarti x nya sendiri sama dengan negatif 6 dibagi 2, x lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Yang kedua, 2x lebih besar atau sama dengan 7 ditambah 1, yang ini ya, jadi seperti ini. 2x lebih besar atau sama dengan 8, x lebih besar atau sama dengan 8 per 2, x sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian kita singkat HP saja ya. Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 0 ke 0 ya, x, maaf ya, x yang ini lebih kecil atau sama dengan negatif 3, atau x lebih besar atau sama dengan 4, dimana x anggota bilangan real. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.